Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, ketika orang musafir itu kewajiban Jumatan atau tidak? Kalau musafir itu wajib Jumatan apa tidak? Tidak. Bagus. Sepakat semuanya ya? Ya. Orang musafir itu tidak wajib Jumatan dari sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Coba kita kaji hadis berikutnya dalam hadis Bulughul Maram yang ke-375. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini dikisahkan dari Ibnu Umar, berarti Ibnu Umar maksudnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati kepada keduanya. Kata-kata radhiyallahu anhu karena dua-duanya adalah muslim, maka radhiyallahu anhuma. Kalau yang muslim hanya dia atau hanya yang meriwayatkan dan bapaknya tidak, maka radhiyallahu anhu. Apa katanya di sini? Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ala musafirin jum'atun." Tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi musafir. Coba kita lihat penjelasan di sini. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Kita lihat penjelasan daripada Syekh Isham. Beliau menjelaskan bahwa tadi dikatakan dhaif. Beliau menjelaskan bahwa hadis ini sebenarnya sahih li ghairihi. Hadis yang sahih li ghairihi sebenarnya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, juz yang pertama, halaman 249. Beliau menjelaskan bahwa Syekh kami berkata dalam kitab Irwaul Ghalil Al-Irwa, juz yang ketiga, halaman 61. Hal ini atau ini adalah sanad yang dhaif, sanad yang lemah karena adanya Abdullah, yaitu putra dari Nafi, mantan sahaya Ibnu Umar. Al-Hafidz berkata tentangnya dhaif. Kemudian saya mengatakan, saya katakan hadis ini disahihkan oleh Syekh kami karena adanya beberapa syahid. Jadi yang tadi dhaif, tapi karena banyaknya pendukung, ada beberapa syawahid, ada pendukung hadis bagi hadis tersebut, maka hadisnya dikatakan sahih li ghairihi. Baginya dalam Sahih Al-Jami, juz yang ketiga atau juz yang kelima, halaman 87. Jadi hasil daripada penjelasan hadis ini yang
tepat adalah hadisnya sahih li ghairihi. Ada yang mengatakan dhaif, tapi di sana ada pendukung-pendukung yang kuat sehingga menjadi nangkat sahih li ghairihi. Berarti hadis ini bisa diterima dan masuk sebagai dasar. Dan berarti diambil kesimpulan bahwa orang yang musafir itu tidak berkewajiban untuk salat Jum'ah pada hakikatnya. Pertanyaannya, siapa yang disebut musafir? Siapa yang disebut musafir? Siapa bang? Orang yang dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Ya, kalau ya perjalanan jauh, bagus. Perjalanan jauh. Perjalanan jauh, kira-kira berapa? 80 kilo. 80 kilometer kurang lebih. Kalau sudah Syekh Utsaimin kembali kepada uruf, satu daerah dikatakan musafir, berarti masuk pada musafir. Secara umum di daerah kita itu perjalanan 80 kilo. Ya 80 kilometer itu masuk kategori musafir. Mungkin ke sini ke Bandung, ke Jogja, ke daerah mana yang sudah kategori musafir, maka disitulah hukum masuk padanya ketika bepergian kok pas hari Jumat tidak mengapa, misal tidak sholat Jumat. Berarti sholat duhur apa enggak? Hah? Sholat duhur, tetap sholat duhur, karena itu kewajiban. Bukan berarti kalau tidak sholat Jumat tidak sholat duhur, harus, dan itu wajib sholat duhur. Tetapi ketika pas lewat masjid misal, pas lewat masjid Imam Syafi'i, ada orang dari Jogja misal, ada orang dari Bandung lewat masjid, mampir di masjid Imam Syafi'i, ikut Jumatan, itu boleh-boleh aja, tapi secara hukum tidak wajib. Ya ketika dia ikut Jumatan, ya berarti sah pula, dan dia ikut kategori sholat Jumat, maka dia sudah tidak sholat duhur lagi. Paham ya? Jadi kembali lagi hadis yang kita baca, yang hadis yang ke-375 menjelaskan tidak ada kewajiban bagi seorang musafir, sebagaimana penjelasan Syekh Islam hafizahullah bahwa hadis ini hadis sahih di ghairihi, berarti bisa dijadikan sebagai patokan atau dalil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah, dan sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang sahih. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.